Oh ternyata jadi kita misalkan ada permasalahan untuk ketenaga kerjaan bisa langsung datang ke sini juga. Mungkin mereka merasa nggak ada masalah, majikan baik, cuman gaji nggak dibayar sama sekali, kan sering tuh. Iya, Sering. Nah, ketika di sini ketahuan, oh paspor nggak pernah diperpanjang, itu mah mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban, ahlan sahlan. Jumpa lagi bareng saya Ida Venturer. Apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Alhamdulillah hari ini saya lagi ada di salah satu hotel yang ada di Kota Taif, yang mana di hotel ini dia adakan acara Yandu, pelayanan terpadu dari KJRI Jeddah yang diadakan di Kota Taif. Dan alhamdulillah di video kali ini saya menghadirkan narasumber dari salah satu pekerja dari KJRI Jeddah dengan Kun Dari konsuler KJRI Jeddah. dari konsuler KJRI Jeddah. Alhamdulillah, apa kabar Pak? Alhamdulillah khair. Insyaallah. Nah, kebetulan ada beliau yang perwakilan dari KJRI, jadi kita mau sedikit bertanya-tanya tentang Yandu yang diadakan di Kota Taif. Sebenarnya apa sih arti dari Yandu tersebut? Oke, jadi seperti namanya pelayanan terpadu. Pelayanan terpadu. Di sini pelayanannya terdiri dari 3 jenis pelayanan. 3 jenis Iya. pelayanan. Yang dilaksanakan di satu tempat, ya kan? Iya, Satu pelayanan ketenagakerjaan, kedua pelayanan keimigrasian, ketiga pelayanan kekonsuleran. Kekonsuleran. Yang pertama, sebentar. Jadi yang saya kira kan kalau kita yang tinggal di Taif, saya kira itu Yandu itu hanya untuk pasporan saja. Tapi ternyata ada 3 ya, imigrasi, kekonsuleran, dan juga satu lagi apa? ketenagakerjaan. Ketenaga kerjaan. Boleh dijelaskan satu persatunya apa itu dari sistem yang tersebut? Oke, yang pertama yang mungkin paling umum dikenal oleh masyarakat di sini pasporan, alias Pasporan. pelayanan keimigrasian. Ya. Pelayanan keimigrasian ini satu perpanjangan paspor dan penerbitan paspor baru, dan juga SPLP jika diperlukan. Nah, itu timnya ada di sebelah tengah di situ. Iya. Nah, sebelah tengah sana. Nah, kemudian selain pelayanan keimigrasian ada pelayanan ketenagakerjaan. Pelayanan Ketenagakerjaan. Pelayanan ketenagakerjaan. Pelayanan ketenagakerjaan. Iya. Ketenagakerjaan ini terdiri dari satu perpanjangan kontrak. Jadi PMI, pekerja migran Indonesia yang datang ke sini sebelum ke tempat paspor, kita cek dulu kontraknya masih berlaku. Oh gitu. Ya kan, ada masalah nggak dengan gajinya? Ya. Ya kan? Jadi ketika dia akan perpanjang paspor, tidak ada permasalahan secara ketenagakerjaannya. Jadi paham kan? Makanya kenapa di terpadu, karena satu jalur, satu arah, satu Iya, alur. iya, Jadi benar. tidak cuma Tidak datang hanya- pasporan tok, tidak. Ya, jadi tidak hanya untuk pasporan saja. Betul. Oh, ternyata jadi kita misalkan ada permasalahan untuk ketenaga kerjaan bisa langsung datang ke sini juga. Kalau itu iya, tapi kalau untuk ada masalah, sebenarnya kalau ada masalah Iya. itu langsung lapor ke KJRI supaya bisa kita selesaikan. Iya, Nah, di iya. sini hanya untuk pelayanan sebenarnya. Cuman ketika dipelayanan kita saring. Jangan sampai yang dapat pelayanan ini mungkin mereka merasa nggak ada masalah, majikan baik, cuman gaji nggak dibayar sama sekali, Nah, kan gitu. sering tuh. Iya, benar. Sering. Nah, ketika di sini ketahuan, oh paspor nggak pernah diperpanjang, itu mah mati. Nah, di sini disaring, kita mediasi, kita kita upayakan supaya gaji semua dibayarkan. Nah, setelah tidak ada permasalahan tentang kerjaan, kontrak sudah diperbaharui, terus tidak ada masalah gaji, baru ke pelayanan selanjutnya, ke imigrasian, baru paspor bisa kita proses seperti itu. Nah, setelah paspor selesai, nah, lanjut langsung ke pelayanan terakhir, pelayanan ke konsuleran. Itu. Apa yang dimaksud dengan pelayanan kekonsuleran? Konsuleran ini utamanya kalau di Yandu sebenarnya adalah untuk lapor diri. Kenapa lapor diri? Tahu lapor diri, pernah dengar? Enggak. Nah, lapor diri ini adalah tujuannya untuk mendata WNI yang tinggal di Taif sini, Iya. yang datang ke sini tuh supaya mendaftar ke, tanda petik, untuk melapor ke pemerintah Indonesia, supaya apa? Pemerintah Indonesia tahu bahwa oh ada si A di sini, nomor kontaknya ada, data majikannya ada, data paspor visanya ada, sehingga kedepannya ketika ada permasalahan kita gampang. Oh, Mungkin jadi- Mas sering dengar bahwa selama ini, Iya. Pak saya ada masalah, apa datanya ada nggak? Nggak Iya. ada Pak. Nah, dengan lapor diri diharapkan kalau ada apa-apa, nauzubillah min dzalik, ketika ada apa-apa KJRI bisa lebih cepat untuk bergerak. Berarti yang saya tangkap nih dari yang kekonsuleran ini, siapa aja bisa mendaftar atau gimana? Kalau lapor diri ada banyak cara sebenarnya, ya kan? Selain dengan datang ke sini Iya. lapor diri, juga dengan via melalui online. Lapor diri online juga ada. Oh, juga ada. Ada.
nanti bisa dibuka websitenya Iya, saya lihat itu. peduliwni.go.id. Iya, iya. Nah, itu ada lapor diri di situ. Itu udah cukup sebenarnya. Jadi Selain untuk lapor diri juga, kita di sini untuk legalisasi, untuk konsulerannya ada legalisasi dokumen. Jadi kalau teman-teman atau warga negara Indonesia di sini ingin legalisasi dokumen, ya itu di sini tempat legalisasi dokumen seperti buku nikah, akte terus kelahiran akte anak. kelahiran anak. Nah, itu kan perlu legalisasi ijazah. Nah, itu kan perlu legalisasi semua di sini. Jadi lebih enak ya sekarang, jadi udah kita seperti ada di Indonesia aja gitu ya. Jadi bisa mendapatkan beberapa apapun dokumen itu ya, pernikahan, akte kelahiran, dan semuanya bisa diadakan. Bagaimana dengan KTP? Apakah bisa Jadi gini, kita bikin juga KTP? Kalau untuk di sini bukan membuat dokumen, tapi legalisasi. Legalisasi itu adalah mengesahkan dokumen yang sudah dibuat. Nah, misal nih, antum punya ijazah dari dari kampus di sini, Iya. di Universitas Taif gitu misal. Oh. Nah, untuk digunakan di Indonesia itu perlu legalisasi. Buku nikah untuk digunakan. Nah, itu kan legalisasi juga oleh KJRI. Sebenarnya semua pelayanan yang ada di sini sudah ada di KJRI. Tapi kenapa kita adakan pelayanan terpadu? Supaya memudahkan masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan KJRI supaya tidak perlu jauh-jauh ke Jeddah. Oh, Masya Allah. Dan untuk mengetahui acara seperti ini atau diadakannya kegiatan seperti ini, kita bisa mengetahui lewat mana gitu? Biasanya info untuk pelayanan terpadu kita sebarkan satu melalui medsos KJRI Jeddah. Seperti di Facebook KJRI, Instagram. Facebook KJRI, Instagram. Yang kedua melalui satgas kita yang ada di masing-masing kota. Kalau di Taif ini ada Pak Rusdi dan Pak Ahram. Oh, jadi di setiap kota juga ada satgas dan juga sering diadakan kegiatan seperti ini. Betul. Di setiap kota Arab Saudi. Rutin kita adakan. Jadwalnya biasanya kita publish sekitar 2 minggu sebelum kegiatan. Masya Allah. Ya, jadi nggak hanya di Taif aja, mungkin di selatan, daerah selatan pun ada. Sebelumnya di Kamis Musia terakhir. Oh, Masya Allah. Nah, jadi sekarang lebih enak ya. Dan mungkin ada yang mau saya tanyakan juga untuk masalah pasporan. Jika memang misalkan ini dibolehkan untuk memperpanjang paspor itu berapa bulan? Maksud saya masa expire, sebelum expire-nya itu. Idealnya 6 bulan. Minimal 6, maksimal mungkin ya. 6 bulan ya, sebelum. 6 bulan Ya. sebelumnya udah bisa diperpanjang. Kalau misalkan igomah paspornya udah expire, itu dikenakan denda atau tidak? Nah, kalau itu untuk detailnya bisa dipastikan lagi ke hotline KJRI Jeddah. Jadi begini, semua permasalahan terkait dengan paspor, kemudian terkait dengan mungkin gaji atau mungkin dengan masalah dengan majikan, nah itu ada salurannya tersendiri. Semua kita minta untuk melapor KJRI apa masalahnya. Karena setiap masalah solusinya jadi berbeda, kebijakannya berbeda. Karena pada intinya kami sangat menyarankan supaya teman-teman yang paspornya akan mati segera diperpanjang. Dan ini adalah suatu kemudahan ya, maksudnya tidak perlu ke Jeddah. Betul. Jadi gimana ya, saya sebenarnya mau banyak juga sih tentang masalah-masalah WNI, ingin mewakili pertanyaan kayak paspor hilang, misalkan gimana gitu. Juga masih bisa dijawab di sini atau memang di hotline? Kalau mau paling simpel, ya kan, coba buka website layanan.kjrijeddah.id. Di situ ada secara garis besar apa syarat-syarat untuk perpanjang paspor, paspor hilang seperti apa, layanan konsuler seperti apa, ada sih. Baiklah, dan mungkin ini termasuk pertanyaan saya ke konsuleran yang menanyakan tentang pernikahan di Arab Saudi. Nah, bagaimana untuk cara mendapatkan buku pernikahan? Wah, ini antum masih jomblo apa udah nikah? Iya sih. Jomblo. Siapa ceritanya? Insya Allah. Jadi gini, kalau untuk pernikahan di KJRI atau pernikahan di luar negeri, itu bisa mendaftar ke KJRI. Ya, setelah di KJRI mendaftar, nanti ada penghulu dari KJRI dicatatkan oleh KJRI. Jadi kedua mempelai harus datang. Kedua mempelai harus datang di KJRI, dinikahkan secara resmi, kemudian dicatatkan secara resmi oleh pejabat yang sudah ditunjuk di KJRI, dicatat, mendapatkan buku nikah. Itu adalah buku nikah yang resmi. Di luar itu kalau ada tulisan KJRI dalam buku berarti Ya. jadi jangan sampai terjebak
calon-calon Iya. yang menyatakan saya bisa bantu nih buku nikah resmi. Ya memang buku nikahnya ada, cuman ketika antum pulang ke Indonesia mau disahkan di KUA setempat, nggak akan bisa, mental pasti. Apa katanya register ya? Ya, jadi Oh, terdaftarnya gitu ya. tidak bisa karena pendaftaran itu harus dicatat oleh pejabat yang sudah ditunjuk. Nah, ini KJRI. Oke, terakhir ini mau saya ditaruh di tengah juga sih. Untuk masalah pasporan ya, kembali lagi ke masalah pasporan. Jadi ini seperti di kantor Jeddah aja, maksudnya ada misalkan nggak bawa foto bisa foto di sini, terus syarat-syarat juga ada fotokopi di sini, udah komplit gitu. Jadi begini, kalau untuk pelayanan terpadu ketika sudah mendaftar janji temu itu akan ada WhatsApp dari kami dari KJRI. Apa saja Oh, persyaratannya? persyaratannya akan di. Betul. Oh, gitu. Kalau untuk foto dan biometrik pasti di sini. Foto paspor ya. Iya. Karena kan harus standarnya ada foto terbaru, kemudian sidik jari dan biometriknya dicatat oleh sistem. Namun untuk fotokopi masing-masing WNI harus membawa fotokopi sendiri. Makanya di WA sudah kita sampaikan, tolong bawa satu fotokopi paspor lama 3 buah, fotokopi Goma sekian. Jadi sudah ada semua syaratnya. Itu dilengkapi, jangan sampai datang ke sini dokumennya nggak lengkap. Iya, itu. Nanti buat bolak-balik lagi. Balik lagi. Oke, terima kasih buat kalian semuanya yang sudah menyaksikan video ini, dan pokoknya jangan lupa dukung terus di channel The Adventure dengan cara like dan subscribe, dan juga share ke sosial media kalian biar teman-teman kalian juga tahu seputar informasi terbaru dari Arab Saudi. Terima kasih Pak Kun dari KJRI Jeddah atas informasinya, semoga bermanfaat. Baiklah, saya The Adventure dari Kota Taif melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.